Hai sahabat 10 Amazing, ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Dari ratusan gunung yang masih ada, setidaknya ada lebih dari 400 gunung yang tersebar di seluruh Indonesia. 100 diantaranya merupakan gunung berapi aktif. Tak heran jika kekayaan alam Indonesia menjadi daya tarik wisatawan dari banyak negara di dunia. Di antara ratusan gunung yang ada di Indonesia, bahkan ada yang tingginya mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut. Nah, kali ini 10 gunung yang wajib dicoba oleh para pendaki. Langsung saja simak informasinya. Check it out! Yang pertama ada Gunung Rinjani yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Indonesia memang kaya akan keindahan alam, gunung, laut, persawahan, semuanya menunjukkan betapa indahnya alam Indonesia. Salah satu pesona alam Indonesia adalah Gunung Rinjani. Gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut ini memang menjadi salah satu pilihan para pendaki dalam dan luar negeri. Gunung Rinjani merupakan salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Di sini kita tidak hanya mendapatkan panorama keindahan khas pegunungannya saja, namun juga bisa melihat seluruh satwa dan atraksi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani lainnya. Mendaki langsung Gunung Rinjani, kita akan memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 76.000 hektar yang dipenuhi semak belukar dan hutan. Dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, Gunung Rinjani dikenal sebagai puncak gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Pulau Sumatera. Inilah sebabnya mengapa puncak Rinjani justru mendominasi latar belakang Pulau Lombok dari arah utara. Dan hingga saat ini salah satu gunung berapi tersebut masih terdaftar sebagai gunung aktif dan letusan terakhir terjadi pada 2015. Lokasi persis Gunung Rinjani terletak pada area perbatasan garis Wallace yang merupakan garis pertemuan flora fauna Asiatis dan Australis dalam perspektif ilmu geografi. Hal ini membuat gunung ini kaya akan beragam flora dan fauna. Ada banyak jenis hewan dan tumbuhan unik yang berkembang di sini. Di antaranya adalah bunga edelweiss yang unik. Sementara untuk faunanya terdapat lutung budeng, kijang, burung kolibri, hingga terenggiling. Meskipun berada di Pulau Lombok, nama Gunung Rinjani justru berasal dari bahasa Jawa kuno, di mana Rinjani yang berarti Tuhan. Penduduk setempat memilih nama putri seorang raja yang bertapa di Lombok. Nama gadis itu adalah Anjani. Gunung yang kedua adalah Gunung Kerinci yang terletak di Sumatera Barat dan Jambi. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi bertipe stratovolcano yang masih aktif hingga saat ini. Pada puncak Gunung Kerinci, kita dapat melihat di kejauhan membentang pemandangan indah kota Jambi, kota Padang, dan kota Bengkulu, bahkan Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Gunung Kerinci memiliki kawah seluas 400 kali 120 meter dan berisi air yang berwarna hijau. Di sebelah timur terdapat Rawa Bento, rawa berair jernih tertinggi di Sumatera. Di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang hampir tak tersentuh. Gunung Kerinci menjulang setinggi 3.805 meter. Gunung ini juga menjadi perbatasan antara suku Kerinci dengan suku Minangkabau. Dikelilingi hutan lebat di Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjadi habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Masih banyak lagi yang bisa dilihat di Gunung Kerinci selain menjadi gunung berapi tertinggi di Indonesia. Kawasan Gunung Kerinci sebenarnya adalah salah satu tempat terakhir di Indonesia yang jatuh ke tangan Belanda karena kekuatan kolonial baru mengambil kendali pada tahun 1903.
Bahkan saat ini, sangat sedikit wisatawan yang bisa mencapai kawasan hingga Kerinci. Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam, memiliki keindahan, kekayaan satwa liar, dan budaya tradisional yang unik. Para pendaki yang hendak melakukan perjalanan selama beberapa hari ke hutan hingga ke puncak gunung berapi bisa sekalian berwisata sehari ke sumber air panas dan air terjun. Di sana juga terdapat danau yang unik dan berwarna-warni dengan pemandangan terbaik untuk melihat harimau Sumatera di alam liar. Jika ingin menghabiskan waktu sebulan menjelajahi Kerinci, itu pun belum cukup karena kawasannya yang sangat luas. Penjelajah berpetualang besar untuk melihat satwa liar, dikombinasikan dengan pemandangan yang menakjubkan, bentang alam yang beragam, dan suhu yang sejuk, menjadikan salah satu penjelajahan hutan paling menakjubkan di dunia. Gunung yang ketiga adalah Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur. Sahabat 10 Amazing, gunung yang ketiga ini merupakan tempat wisata para wisatawan mancanegara yang tiada lain adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia. Gunung yang memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut ini merupakan destinasi andalan Jawa Timur. Gunung Bromo berdiri gagah dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma juga sering disebut kaldera Tengger, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 mdpl dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sekitar daerah Gunung Bromo sendiri terdapat sebuah suku yang bernama suku Tengger. Suku Tengger adalah sebuah suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya bertempat tinggal di sekitar daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Ada hal lain juga yang membuat Gunung Bromo menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Ada beberapa destinasi wisata di Bromo yang menjadi tujuan utama wisatawan untuk pergi ke Bromo. Tidak hanya Sunrise Bromo saja yang terkenal, melainkan ada beberapa destinasi yang disukai wisatawan, yaitu Penanjakan 1, Bukit Kingkong, Bukit Cinta Bromo, Seruni Point, Lembah Widodaren, Kawah Bromo, Gunung Batok, Pura Luhur Poten, Pasir Berbisik, Jembatan Gantung Kaca Bromo, P30, Bukit Teletubis, Lembah Benteng, Watu Gede. Gunung yang keempat adalah Gunung Gede yang terletak di Jawa Barat. Sahabat 10 Amazing, gunung yang keempat ini adalah Gunung Gede. Gunung Gede merupakan sebuah gunung berapi kerucut yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, dengan ketinggian 1000 sampai 2958 mdpl. Gunung Gede diselimuti oleh hutan pegunungan yang mencakup zona-zona submontane atau montana hingga ke subalpin di sekitar puncaknya. Hutan pegunungan di kawasan ini merupakan salah satu yang paling kaya jenis flora di Indonesia. Gunung Gede mempunyai keadaan alam yang khas dan unik. Hal ini menjadikan Gunung Gede sebagai salah satu laboratorium alam yang menarik minat para peneliti sejak lama. Gunung ini meletus pertama kali tercatat di tahun 1747. Letusan pertama ini menyebabkan 2 aliran lava bergerak dan terlihat dari Kawah Lanang.
Lalu letusan yang lebih kecil terjadi kembali di tahun 1761, 1780, dan 1832. Setelah letusan pertama, kembali terjadi letusan kedua di Gunung Gede pada tahun 1840, tepatnya pada tanggal 12 November jam 3 dini hari. Goncangannya yang terasa sangat hebat sampai membangunkan warga yang tertidur pulas. Letusan kedua tercatat sebagai letusan yang terbesar dan baru benar-benar berhenti pada 1841. Setelahnya, kembali terjadi letusan-letusan kecil di Gunung Gede sebanyak kurang lebih terjadi 24 kali, di mana letusan ini cukup membahayakan untuk warga sekitar yang tinggal berdekatan dengan Gunung Gede. Letusan terakhir dari gunung ini tercatat pada tahun 1957 dan hingga saat ini aktivitas vulkanis Gunung Gede masih aktif, namun dalam fase tertidur. Jika terjadi letusan kembali di gunung ini, maka daerah kaki gunung seperti Cipanas diperkirakan akan terkena dampak terbesar. Gunung yang kelima adalah Gunung Merbabu yang terletak di Jawa Tengah. Gunung Merbabu merupakan gunung berapi yang bersifat stratovolcano. Terletak di wilayah Kabupaten Magelang di lereng barat dan Kabupaten Boyolali di lereng timur dan selatan, sedangkan di Kabupaten Semarang di lereng utara. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1790. Gunung ini juga diyakini pernah meletus pada tahun 1570, namun belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak Gunung Merbabu berada pada ketinggian 3140 meter di atas permukaan laut. Gunung Merbabu meliputi kawasan Dipterokarpa perbukitan, hutan Dipterokarpa tinggi, hutan pegunungan, dan hutan Ericaceous atau pegunungan. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamrihan. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15. Menurut etimologi, Merbabu berasal dari gabungan kata meru yang berarti gunung dan abu. Nama Merbabu ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Gunung Merbabu sendiri mempunyai 5 jalur pendakian resmi, antara lain jalur pendakian Merbabu via Selo di Boyolali, jalur pendakian Merbabu via Suwanting Magelang, jalur pendakian Merbabu via Wekas di Magelang, jalur pendakian Merbabu via Cuntel Semarang, dan jalur pendakian Gunung Merbabu lewat Tekelan Semarang. 5 jalur pendakian dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pendaki baru seringkali memilih pendakian melalui jalur Selo, sedangkan pendaki berpengalaman yang ingin mencapai puncak dengan cepat seringkali memilih jalur Wekas karena waktu tempuhnya yang lebih singkat. Sementara pendaki senior yang ingin cepat sampai puncak biasanya memilih jalur Wekas. Setelah 4 pos, ada 7 puncak yang masing-masing menawarkan pemandangan yang indah. Pertama adalah Watu Gubuk dengan ketinggian 2735 mdpl. Dan yang kedua lebih jelas disebut Watu Tulis atau Pemantar dengan ketinggian 2900 mdpl, di mana terdapat tiang radio tua. Pendaki yang biasa melakukan perjalanan ke berbagai gunung membutuhkan waktu setidaknya lebih dari 3 jam untuk mencapai titik ini. Disinilah pendaki juga bertemu jalan setapak menuju atau dari Cuntel. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena kita akan kembali lagi dengan kelanjutan dari 10 gunung yang wajib dicoba oleh para pendaki. Jangan pindah channelnya ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 gunung yang wajib dicoba oleh para pendaki yang berikutnya. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Gunung yang keenam adalah Gunung Slamet yang terletak di Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan sebuah gunung yang terletak di Jawa Tengah.
Gunung ini memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut yang terletak di 5 kabupaten, yaitu di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Gunung Slamet dikenal dengan sebutan Atap Jawa Tengah karena puncaknya merupakan yang tertinggi di antara gunung-gunung lain di Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung terbesar di Jawa Tengah dan bagi sebagian orang Jawa dianggap sebagai pusat Pulau Jawa. Ada yang menyebutnya Gunung Lanang atau Selatan dan ada juga dahulu bernama Gunung Agung sebelum diubah menjadi Gunung Slamet. Nama Slamet mempunyai arti keselamatan, artinya gunung ini dianggap sebagai sumber keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Gunung Slamet mempunyai sejarah legendaris yang diwariskan secara turun-temurun. Nama Slamet berasal dari bahasa Jawa yang berarti keamanan, menandakan doa bagi masyarakat setempat. Ada banyak jalur pendakian dan semuanya panjang serta sulit memperkirakan secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap jalur karena bervariasi dari orang ke orang. Cukup dikatakan, pendaki membutuhkan setidaknya 1 malam di gunung kecuali mendaki pada malam hari, yang umumnya tidak disarankan. Jalan setapak mungkin ditutup dalam waktu singkat karena pekerjaan perbaikan, aktivitas gunung berapi, cuaca buruk, kebakaran hutan. Pendakian Gunung Slamet diketahui cukup sulit karena tidak adanya air di sepanjang pendakian. Pendaki hendaknya membawa air secukupnya dari bawah karena faktor lain yang membuat gunung ini sulit ditaklukkan adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat bervariasi dan tebal. Gunung yang ketujuh adalah Gunung Jayawijaya yang terletak di Papua. Banyak gunung di Papua yang memiliki jalur yang menantang, pemandangan alam yang indah dan menjadi incaran banyak pendaki. Terletak di ujung timur Indonesia, Papua mempunyai pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Dari puncak tertinggi hingga perbukitan indah, setiap gunung di Papua punya daya tarik tersendiri. Salah satu gunung yang paling terkenal adalah Jayawijaya yang puncak tertingginya adalah Piramida Charleston. Di sini kita bisa menyaksikan salju abadi satu-satunya dan terakhir di Indonesia. Puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya yang tingginya mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut menjadikannya puncak tertinggi di Indonesia. Menurut National Geographic, Pegunungan Jayawijaya terletak di tengah Provinsi Papua, Indonesia. Di puncak Pegunungan Jayawijaya terdapat lapisan salju permanen yang semakin menipis akibat dampak pemanasan global. Selain puncak Kartens, Pegunungan Jayawijaya juga mempunyai beberapa puncak bawah lainnya, antara lain Puncak Mandala, Puncak Trikora, Puncak Indenburn, Puncak Yamin, dan Puncak Kartens Timur. Nama Kartens yang dikaitkan dengan puncak Gunung Jayawijaya diambil dari sebuah dokumen sejarah yang berasal dari tahun 1623. Saat itu, seorang pelaut Belanda bernama Jan Carstenszoon melihat puncak tersebut melalui teropong dalam perjalanannya melintasi pantai selatan dari Laut Arafura. Kemudian pada tahun 1962, tercatat seorang pendaki berhasil mencapai puncak Gunung Jayawijaya untuk pertama kalinya. Orang pertama yang mencapai puncak adalah Heinrich Harrer, seorang dari Austria. Selama pendakian, Heinrich didukung oleh 3 anggota ekspedisi lainnya, Russell Kipax, Albertus Huizinga, dan Robert Philip Temple. Gunung yang ke-8 adalah Gunung Prau yang berada di Jawa Tengah. Sahabat 10 Amazing, ini dia gunung yang cocok untuk para pendaki pemula, yaitu Gunung Prau. Gunung Prau adalah salah satu gunung di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, memiliki ketinggian puncak hingga 2.590 mdpl. Gunung ini merupakan tapal batas 4 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Gunung Prau merupakan salah satu gunung dengan pemandangan terbaik di Jawa Tengah. Gunung ini kerap dijadikan tujuan untuk pendaki gunung pemula atau yang pertama kali mencoba pendakian gunung. Terkenal dengan suasana matahari terbitnya yang eksotis, gunung ini menjadi primadona pendaki gunung di Jawa Tengah.
Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa jalur pendakian yang membuat pendaki memiliki banyak pilihan untuk mendaki Gunung Prau. Sahabat 10 Amazing bisa melakukan pendakian melalui salah satu dari 6 jalur yang cukup menantang. Yang pertama adalah Basecamp Gunung Prau via Patak Banteng. Yang kedua, Basecamp Gunung Prau via Kali Lembu. Yang ketiga, Basecamp Gunung Prau via Dieng. Yang keempat, Basecamp Gunung Prau via Wates. Yang kelima, Basecamp Gunung Prau via Dwarawati. Yang keenam, Basecamp Gunung Prau via Ikir Prana. Gunung yang kesembilan adalah Gunung Agung yang terletak di Bali. Bali merupakan pulau yang terkenal akan keindahan pantai, budaya, wisatanya, tapi kita juga perlu tahu Bali mempunyai gunung yang sangat indah. Gunung itu adalah Gunung Agung. Gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 mdpl. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Pura Besakih yang merupakan salah satu pura tertinggi di Bali terletak di lereng gunung ini. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe strato. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Dari Pura Besakih, gunung ini tampak dengan kerucut runcing sempurna. Tetapi sebenarnya, puncak gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Dari puncak Gunung Agung, kita dapat melihat puncak Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok di sebelah timur. Meskipun kedua gunung tertutup awan karena kedua puncak gunung tersebut berada di atas awan, Kepulauan Nusa Penida di sebelah selatan beserta pantai-pantainya, termasuk Pantai Sanur serta gunung dan danau Batur di sebelah barat laut. Gunung Agung juga merupakan kawasan hulu bagi beberapa sungai di sekitarnya. Setidaknya terdapat sekitar 11 daerah aliran sungai di mana dua terbesar adalah Des Tukat Unda dengan luas 232 km persegi dan Des Tukat Seringin dengan luas 82 km persegi. Kemudian berikutnya adalah Des Tukat Nyuling 72 km persegi dan Des Tukat Bangka 54 km persegi. Des Tukat Seringin dan Des Tukat Bangka masing-masing aliran utamanya bermuara menuju pesisir utara Pulau Bali di wilayah perairan Laut Bali. Sedangkan Des Tukat Unda dan Des Tukat Nyuling masing-masing aliran utamanya bermuara menuju pesisir selatan Pulau Bali di wilayah perairan Selat Bandung dan Selat Lombok. Gunung terakhir adalah Gunung Ungaran, Jawa Tengah, tepatnya di Semarang Selatan. Gunung Ungaran merupakan gunung berapi stratovolcano yang sudah terkikis habis dan terletak di sebelah selatan kota Semarang. Gunung Ungaran ini banyak diminati oleh warga lokal dan luar daerah karena Gunung Ungaran memiliki pemandian air panas. Gunung ini juga cukup bagus bagi pemula yang ingin mendaki gunung dengan ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut dan juga jalan yang tidak begitu sulit akan mempermudah pemula yang baru memulai pendakian. Gunung Ungaran ini memiliki 3 jalur pendakian, yaitu Gendol, Botak, dan Ungaran. Puncak tertingginya adalah Ungaran. Dari puncak gunung ini, jika memandang ke utara akan terlihat kota Semarang dan Laut Jawa. Sedangkan jika membalikkan badan, akan terlihat jajaran dari kiri ke kanan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Kendali Sodo dengan rawa peningnya, serta Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau. Gunung Ungaran ini tidak memiliki catatan yang jelas, namun gunung ini diperkirakan pernah meletus pada kerajaan zaman dahulu dengan letusan yang amat dahsyat, sehingga menghancurkan 2/3 bagian puncak dari semula sehingga yang dapat dilihat sekarang adalah hanya 1/3 bagian dari Gunung Ungaran berapi purba. Itu tadi adalah 10 gunung yang wajib dicoba oleh para pendaki. Tidak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian. Sampai di penghujung acara, ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.